Kembali lagi bersama saya Yovita Sarina SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Timur Tengah Utara. Kali ini saya akan memaparkan materi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, pembuatan kesepakatan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang positif dapat membuat warga sekolah merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Keadaan demikian mestinya dapat memunculkan nilai-nilai positif dari warga sekolah. Modul 1.3 mempelajari mengenai inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan positif. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dengan demikian, budaya positif di sekolah akan mendukung tercapainya visi sekolah. Visi yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk berpihak kepada murid, memerdekakan murid, mendorong terciptanya merdeka belajar, dan membentuk profil pelajar Pancasila. Yang keempat, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, perlu adanya budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan adanya disiplin positif yaitu membangun siswa memiliki motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik. Guru dapat mengambil peran mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara murid sanggup memimpin dirinya sendiri. Yang kelima, pendidik perlu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, guru dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pembelajaran, kolaborasi, menggerakkan komunitas, dan lainnya sehingga munculnya budaya positif di sekolah. Yang keenam, dalam penerapan budaya positif, guru perlu mengambil peran untuk melakukan restitusi daripada memberi hukuman atau konsekuensi. Restitusi mendorong terciptanya disiplin positif pada siswa. Siswa menyelesaikan permasalahannya sendiri sehingga menimbulkan motivasi intrinsik. Gosen menyatakan bahwa
Restitusi mengembalikan anak kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Yang ketujuh, dalam melakukan restitusi, guru dapat melakukan 5 posisi kontrol, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi tersebut, guru diharapkan mengambil posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer tidak mengatur perilaku seseorang, namun membimbing siswa mengatur dirinya sendiri. Posisi manajer sesuai dengan visi guru penggerak yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk menuntun segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya demi terciptanya student well-being. Peran manajer juga memunculkan nilai-nilai guru seperti kemandirian, inovasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpihak pada siswa. Guru dengan kualitas manajerial berarti dapat menerapkan nilai-nilai dan peran guru yang baik di kelas, sekolah, dan masyarakat. Yang kedelapan, proses restitusi dapat dilakukan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan kelas. Guru dan siswa menyusun dan menyepakati keyakinan kelas. Guru memainkan peran pendorong kolaborasi untuk menyusunnya. Keyakinan kelas dibentuk dengan kesepakatan bersama anggota kelas yang didasarkan atas nilai-nilai kebajikan universal dan menekankan pada keyakinan diri serta memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dan yang terakhir, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, tentu saja tidak dapat dilakukan seorang diri. Perlu ada keterlibatan seluruh anggota sekolah. Untuk itu, peran guru menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, serta coach bagi guru lain dapat mewujudkannya. Yang berikutnya adalah refleksi. Faktor utama untuk terciptanya budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Belajar dapat berarti mengalami perubahan. Dalam disiplin positif, motivasi perubahannya muncul dari dirinya sendiri. Orang lain dapat memberikan stimulus respon, namun sejatinya yang memiliki kontrol atau kuasa adalah diri sendiri. Motivasi yang benar bukan dikarenakan menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman, atau untuk menerima imbalan penghargaan dari orang lain. Motivasi yang memunculkan disiplin positif adalah motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini, atau motivasi intrinsik. Motivasi karena hukuman dan penghargaan bersifat eksternal dan dapat mengganggu proses pendidikan siswa. Hukuman dapat membuat siswa menjadi tidak nyaman dan takut, sementara penghargaan hanya memunculkan motivasi yang bersifat sementara. Hal yang menarik ketika mempelajari materi ini adalah mengenai penghargaan. Saya perlu lebih bijaksana dalam menggunakan penghargaan berupa poin keaktifan kepada siswa di kelas. Ada 5 posisi kontrol guru yang dipelajari, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk menerapkan disiplin positif,
Guru perlu menerapkan peran manajer. Peran manajer mengingatkan siswa pada keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Proses pembentukan keyakinan kelas dilakukan oleh siswa dibimbing oleh guru. Keyakinan kelas dapat ditempelkan di ruang kelas sebagai pengingat bersama. Saat saya merefleksikan diri sendiri, sejauh ini saya masih cenderung pada level teman atau pemantau. Saya perlu berlatih dan berusaha untuk belajar menerapkan peran manajer. Masalah yang terjadi pada siswa dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dengan memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan siswa ketika masalah terjadi, penanganan terhadap suatu kasus akan menjadi lebih maksimal dan bermakna. Dalam penanganan siswa, guru sebaiknya menghindari tindakan hukuman atau konsekuensi. Guru dapat mengambil langkah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi diterapkan melalui 3 langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang berikutnya adalah perubahan. Setelah mempelajari modul ini, saya belajar untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa ketika saya mengajar di kelas. Dulu, saya sering memberikan penghargaan berupa poin keaktifan ketika meminta siswa menjawab soal. Kali ini, saya mencoba memberi pengertian hal yang didapat siswa ketika mau menjawab pertanyaan saya, sehingga motivasi mereka menjawab bukan lagi poin, namun dikarenakan siswa yang mendapatkan pengalaman belajar dan percaya diri. Perubahan berikutnya adalah dalam penanganan masalah siswa, saya belajar untuk membimbing siswa menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Saya sering bertanya, jadi apa yang kamu lakukan supaya titik-titik-titik? Pengalaman, perasaan, dan hal yang perlu diperbaiki. Pengalaman yang saya alami yaitu ketika menerapkan proses segitiga restitusi, narasi yang saya tuliskan dalam tugas video praktik segitiga restitusi tersebut memang benar-benar masalah yang terjadi dan saya tangani. Ketika melakukan hal tersebut, ada rasa senang yang saya rasakan karena dapat membimbing siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika semua siswa dapat belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, maka dia sedang belajar untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Saya perlu belajar untuk lebih luwes dalam menerapkan posisi sebagai manajer. Pengalaman lain yang saya alami adalah saat saya tidak lagi memberikan penghargaan berupa poin keaktifan. Siswa cenderung tidak banyak yang bertanya. Saya menyadari bahwa cara yang saya lakukan dalam memberikan penghargaan tersebut kurang tepat, karena motivasi yang muncul adalah motivasi eksternal.
Saat awal saya mencoba memberi pemahaman dengan memunculkan motivasi intrinsik, ada sebagian siswa yang mulai menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Saya berharap mereka dapat terus memiliki motivasi intrinsik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sebelum dan sesudah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung dalam posisi kontrol teman. Perasaan saya saat itu adalah ingin menjadi teman bagi siswa dan menerapkan kasih sayang kepada mereka. Saya berpikir dengan menjadi teman, saya dapat memahami mereka. Namun, hal itu justru tidak tepat. Posisi teman akan membuat siswa memiliki ketergantungan kepada saya dan tidak mandiri. Setelah belajar modul ini, saya mempraktikkan untuk menjadi manajer. Saya lebih sering meminta siswa memikirkan cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, secara tidak langsung sebenarnya saya sudah menerapkannya, yaitu pada tahap menstabilkan emosi dan validasi masalah. Hanya saja pada tahap akhir saya cenderung memberi solusi. Ketika ada masalah yang terjadi, saya biasanya memanggil siswa tersebut secara pribadi untuk saya ajak bicara dan menggali masalah yang dia alami. Setelah belajar modul ini, saya berusaha menerapkan langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas dan memunculkan motivasi intrinsik. Hal lain yang perlu dipelajari adalah perlu adanya kolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah, karena budaya positif ini tidak dapat dilakukan sendirian. Budaya positif dapat dilakukan oleh warga sekolah yang positif pikirannya, positif perkataannya, dan positif tindakannya. Adapun rancangan tindakan aksi nyata yang nantinya akan saya buat, yang pertama judul PPT, pembuatan kesepakatan kelas atau sekolah dan keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Yang berikutnya peserta mencakup guru dan tenaga pendidik SMP Negeri 1 Keva Menanu. Yang berikutnya latar belakang, budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkan, perlu ada disiplin positif di sekolah. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui proses pembentukan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, serta pelaksanaan segitiga restitusi. Keyakinan yang dimiliki oleh sekolah saat ini yang merupakan core value masih harus perlu diterapkan dengan baik kepada siswa. Yang berikutnya, tujuan dari rancangan tindakan untuk aksi nyata dengan adanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi dapat menumbuhkan disiplin positif pada siswa, terutama disiplin positif dalam perilaku sehari-hari siswa di sekolah. Tolak ukurnya, terdapat poster keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Yang berikut, guru dan karyawan dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Yang berikutnya, permasalahan mengenai pelanggaran tidak saling menghormati, berkata kasar kepada orang lain, siswa terlambat datang ke sekolah, pembulian, penggunaan gadget berlebihan sudah mulai berkurang. Rancangan tindakan untuk aksi nyata berikutnya adalah lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, membuat PowerPoint. Yang kedua, menemui kepala sekolah untuk meminta izin menyampaikan presentasi serta mengatur jadwal. 3. Berdiskusi dengan perwakilan rekan sejawat tentang hal-hal teknis dalam pembuatan video saat presentasi. Yang keempat, berlatih presentasi. Hal terakhir yang akan saya lakukan dalam tindakan untuk aksi nyata
adalah dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, ruangan untuk diseminasi dan presentasi, yaitu saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat seperti security, cleaning service, serta teman-teman guru yang memiliki waktu luang. Yang kedua, pembuatan PowerPoint itu saya lakukan sendiri. Dan yang ketiga, peralatan untuk workshop. Yang melakukannya adalah saya sendiri dan akan meminta bantuan teman-teman guru lain. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.